qaidi hurul mahajjal li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwat, saudara dan saudariku semua yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Jalla wa Ala. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Sempurna. Kepadanya kita beribadah dan kepadanya kita meminta pertolongan. Pada pagi hari ini kita kembali lagi berkumpul untuk thalabul ilmi. Kalau biasanya kajian pekan ketiga, ahad ketiga itu fikih ya, biasanya kita pakai kitab Minhatul A'lam fi Syarhi Bulughil Maram. Tapi pada pertemuan kali ini saya ingin tematik menyampaikan tentang bulan yang agung, yaitu bulan Dzulhijjah. Ikhwan wa akhwat sekalian rahimakumullah, kita ketahui bahwa mungkin 3 bulan kemarin, kalau ini kan Dzulqa'dah, berarti kemarinnya apa? Syawal, kemarinnya lagi Ramadan, kemarinnya lagi Sya'ban. Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban itu kemarin, 3 bulan yang lalu, di bulan Sya'ban kita sering mendengar tausiah, ceramah para ustadz, para da'i, ulama memperingatkan atau mengingatkan tentang keagungan bulan Ramadan, keutamaannya, kemuliaannya. Bahkan tidak hanya di mimbar, diiklankan di televisi dengan menyambut kedatangan Ramadan, di jalan-jalan gitu, menyemarakkan Ramadan. Tapi jamaah rahimakumullah, banyak dari kaum muslimin yang kurang begitu peduli. Tidak begitu peduli ya, dengan bulan apa? Dzulhijjah. Padahal bulan Dzulhijjah termasuk Asyhurul Hurum, bulan-bulan haram yang memiliki keutamaan lebih. Bahkan saking utamanya, saking agungnya, Allah Jalla wa Ala bersumpah dalam surat Al-Fajr. Apa firman Allah? Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi fajar, demi waktu subuh, dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, beliau katakan maksudnya layalin 'ashr, malam-malam yang 10 itu adalah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Demikian pula Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, Ibnu Zubair dan lain sebagainya berpendapat layalin 'ashr dalam surat Al-Fajr itu hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Meskipun sebagian kecil ulama tafsir menyebutkan 10 terakhir Ramadan, tapi yang kuat jumhur ulama tafsir mengatakan dia apa? 10 Dzulhijjah yang pertama. Dan kita tahu bahwa tidak ada makhluk yang Allah jadikan sebagai qasam, sumpah, melainkan makhluk itu memiliki keutamaan dan kemuliaan. Ada wal 'asr, wad duha, di sini ada wal fajr, dan juga walayalin 'ashr. Dan memang sebagai sunatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki di antara makhluk yang Allah ciptakan itu dipilih di antara berbagai macam makhluk itu ada yang paling baik. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah." Dan Rabbmu, Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang Allah kehendaki. Kemudian di antara ciptaan itu dipilih oleh Allah mana yang terbaik. Adapun manusia enggak memiliki hak memilih. Ketika Allah ciptakan manusia Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir kali yang lahir di muka bumi, maka ada manusia yang paling baik. Mereka para nabi dan rasul. Di antara nabi dan rasul ada yang paling baik, yaitu ulul azmi minar rusul.
Di antara ulul azmi yang 5 itu ada yang terbaik. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga malaikat yang jumlahnya kita tidak tahu, semuanya baik, tapi ada yang paling baik, yaitu siapa? Jibril alaihissalam. Demikian pula dengan bulan-bulan yang Allah ciptakan dan hari-hari yang Allah ciptakan. Maka hari-hari yang Allah ciptakan yang paling baik untuk beramal soleh, yang Allah cintai itu nanti besok itu Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa? 28 kan? 28 apa 29 Dzulqa'dah? 29 Dzulqa'dah. Berarti maksimal 2 hari lagi itu sudah pasti Dzulhijjah. Terus ada apa dengan bulan Dzulhijjah? Dzulhijjah itu adalah hari-hari terbaik untuk beramal salih. Jadi kalau 1 tahun itu ada berapa hari? 365 hari. Di antara 365 hari itu ada 10 hari yang istimewa, yang kalau antum beramal soleh di dalamnya melebihi hari-hari yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ilallah." Tidaklah ada sebuah hari-hari yang apabila amal soleh itu dikerjakan di dalam hari-hari itu lebih Allah cintai. Nggak ada. Ya. Apa kata Nabi? Min hadhil ayyam, dari hari-hari ini, yakni ayyamal ashr, yaitu hari yang 10 jumlahnya. Maksudnya Dzulhijjah. Maka ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mendengar sabda Nabi itu, tidak ada hari-hari yang lebih mulia untuk beramal saleh dan dicintai Allah, maka mereka bertanya, qalu wal wa jihadu ya Rasulullah. Kata mereka apa? Walal jihadu ya fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah meskipun dengan berjihad itu masih kalah? Orang berjihad itu kan sudah mentok, amalannya itu sudah mentok. Makanya Nabi bersabda, wa dzirwatu sanami al jihad. Pucuknya agama Islam itu adalah jihad. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah meski dengan berjihad itu masih kalah? Kata Nabi apa? Walal jihadu fi sabilillah, meskipun berjihad masih kalah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa para sahabat itu bertanyanya, ngukurnya amal saleh dengan berjihad, bukan wala shalah, wala zakah, wala siyam, wala birrul walidain, wala qiraatil Quran atau yang lainnya? Kenapa sahabat itu mengukurnya jihad? Karena tadi berjihad itu adalah mentoknya amalan sudah. Bahkan di dalam hadis yang lain ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'diluhul jihad." Wahai Nabi, wahai Rasul, tolong tunjukkan kepada saya sebuah amalan yang mampu menandingi, minimal mengimbangi lah orang berjihad. Mungkin barangkali sahabat ini belum pernah berjihad, atau tidak bisa berjihad karena harus merawat orang tuanya, atau mungkin tidak punya perbekalan, maka kepingin tahu biar bisa dapat amalan teman-temannya yang lain yang sudah berangkat gitu. Apa kata Nabi? La ajiduhu, aku nggak mendapatkan amalan kayak gitu itu. Yang bisa menandingi jihad itu nggak dapatkan. Kemudian Nabi bertanya, adakah di antara kalian yang mampu sepanjang hari dia sholat terus, rukuk terus, sujud terus, sepanjang hari, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan? Kata mereka, kami nggak mampu. Kemudian adakah di antara kalian yang mampu dan kuat berpuasa berhari-hari, ramangan rong dino belas nggak makan, sepekan nggak makan, berminggu-minggu nggak makan? Ada yang kuat?
Nggak ada. Mungkin kecuali ular ya. Ular itu kuatnya. Siluman ular mungkin kuatnya. Nggak kuat kan? Kata Nabi. Demikianlah permisalan orang yang berangkat di jalan Allah, berperang, berjihad, dia mendapatkan pahala terus berpuasa, pahala terus sholat. Ini tidak bisa. Tetapi khusus pada kondisi ini, kondisi di mana seseorang mendapatkan Dzulhijjah, kata Nabi, walal jihadu fisabilillah. Kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali. Kecuali hanya satu yang bisa mengalahkan amal soleh di bulan Dzulhijjah. Apa? Seorang yang keluar dari rumahnya membawa jiwanya, wa malihi, dan hartanya. Falam yarji' dzalika bi syai'in, maka tidak ada satupun yang kembali. Hartanya habis untuk perbekalan di medan tempur. Nyawanya keluar karena dia mati syahid. Nyawanya keluar dari jasadnya karena dia mati syahid. Itu baru bisa mengalahkan. Dan sepertinya kita itu mustahil mengamalkan hal ini ya, mustahil, kayak tidak mungkin gitu. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, mengingat pemberitahuan dari Nabi SAW mengenai hari-hari yang mahal, hari-hari yang tidak bisa ditandingi dengan amal saleh yang lainnya, maka jangan sampai kita sia-siakan. Kenapa diantara kebanyakan kaum muslimin kurang begitu bersemangat di dalam beribadah di hari-hari Dzulhijjah? Tidak seperti kemarin Ramadan. Kenapa? Karena diantaranya hal yang mendasar, mereka itu nggak tahu keutamaannya Dzulhijjah, belum pernah dengar hadis ini, maka seolah-olah nggak gagas gitu. Sama orang yang nggak kenal itu kan nggak akan memuliakan. Misalkan ada orang duduk di sini, dia gagas biasa-biasa aja karena nggak kenal. Padahal mungkin dia orang yang paling kaya se-Jawa Tengah misalkan, tapi nggak tahu, dianggap biasa. Atau mungkin kita ketemu dengan orang di jalan, duduk-duduk ngobrol-ngobrol biasa aja, nggak tahu ternyata dia misalkan dokter spesialis tulang yang hanya ada 2 orang tok se-Indonesia. Giliran tahu kalau beliau seorang dokter tulang cuma 2 tok se-Indonesia, gimana sikap kita? Biasa-biasa aja atau terus rada grogi? Grogi, menghormati, memuliakan, gitu. Makanya orang yang nggak kenal dalam pepatah Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Ya. Tapi jamaah rahimakumullah, kemudian apa yang harus kita usahakan untuk menyambut dari bulan Dzulhijjah yang maksimal 2 hari lagi gitu. Sementara kita sudah mendengar hadis tentang keutamaannya, dan para ulama sudah jelaskan kalau Dzulhijjah itu 1 sampai 10 itu dia dengan Ramadan itu tetap menang Dzulhijjah di siangnya gitu. Adapun Ramadan menang di mana ya? Di malamnya, karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita ditanya malam apakah yang paling mulia selama 1 tahun itu, malam apakah yang paling mulia? Jawabannya malam Lailatul Qadar. Kalau hari-hari apakah yang paling mulia, yang paling agung? Jawabannya 10 pertama Dzulhijjah. Kalau hari apakah yang paling agung dalam 1 tahun itu? Jawabannya apa? Ada yang tahu? Hari Idul Adha. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam
dari ini ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamul ayyam indallahi yaumin nahri thumma yaumul qar. Ya, hadis ini hadis yang sahih ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah yaumun nahri, hari penyembelihan. Hari penyembelihan itu tanggal berapa? Tanggal berapa ya jemaah? Tanggal 10 apa? 10 Dzulhijjah. Tsumma yaumul qar. Kemudian hari menetap jamaah haji di Mina. Itu tanggal 11 Dzulhijjah. Ini hari yang paling agung dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad. Jamaah sekalian, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Maka amalan yang hendaknya kita upayakan dan kita usahakan untuk mengisi hari-hari kita nanti mulai 2 hari ke depan. Yang pertama adalah berpuasa. Berpuasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an Dzulhijjah." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa berpuasa 9 hari ketika bulan Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, demikian juga beliau terbiasa untuk berpuasa di bulan Asyura. Bulan apa ini? Bulan Suro Jawane. Ya, kalau Indonesianya Muharram. Ada puasa Asyura di bulan Muharram. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? 10 Muharram. Itu namanya puasa Asyura. Ada lagi namanya Tasu'a. Tasu'a itu tanggal 9-nya. Jadi 9, 10 Muharram itu ada puasa Tasu'a sama Asyura. Adapun Nabi belum sempat puasa Tasu'a, hanya puasa Muharram. Hanya puasa Asyura. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Demikian juga beliau terbiasa puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, 3 hari setiap bulannya, tidak harus berturut-turut. Adapun sahabat menjelaskan yang paling afdal adalah tanggal 13, 14, 15 yang biasa disebut dengan ayyamul bid. Ya, puasa putih. Wa awwalu thnaini minasy-syahri wal khamis. Dan beliau juga terbiasa berpuasa di Senin yang pertama awal bulan dan juga hari Kamis ya. Ini amalan yang utama adalah berpuasa. Kalau seandainya diantara kita terlewatkan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 belum bisa berpuasa, maka jangan sampai ya, kita tinggalkan puasa tanggal berapanya? 9-nya. Kalau nggak ada uzur, nggak sakit, nggak safar, jangan tinggalkan. Puasa tanggal 9-nya yaitu puasa apa? Arafah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus beliau bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatan qablahu wa sanata ba'dahu." Berpuasa di hari Arafah, aku sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosaku 1 tahun yang lalu dan akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa-dosa berapa tahun? 2 tahun. Jadi ini hal yang memiliki keutamaan tersendiri. Jadi sebagian orang berusaha puasa Arafah biar bisa berbuat dosa setahun yang akan datang gitu. Jadi sudah aman, dosa gue diampuni setahun yang akan datang. Jadi kalau berbuat dosa itu nggak ada dosanya. Begitu terusan. Ya konsepnya nggak gitu. Yang diampuni itu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar gitu loh. Kalau dosa-dosa besar itu nggak bisa dihapuskan dengan amal sholih, tidak bisa dihapuskan dengan sholat, tidak bisa dihapuskan dengan puasa. Puasa Ramadan pun nggak bisa.
Dosa besar itu harus cara menghapuskannya dengan bertaubat, menyesal, kemudian tidak mengulang perbuatan itu. Kalau kaitannya dengan haknya manusia, harus minta diikhlaskan, dihalalkan atau dia kembalikan. Itu baru bisa diampuni. Ya, dosa besar. Apa ciri dosa besar? Jamaah sekalian. Apa ciri dosa besar? Siapa yang tahu? Ciri dosa besar apa? Hah? Sebutkan ancamannya. Disebutkan ancamannya. Ancamannya apa? Disebutkan ancamannya di dunia. Itu. Kalau di akhirat semua dosa kena ancaman, apapun itu. Disebutkan ancamannya di dunia itu sudah disebutkan dulu. Ya, menunjukkan dia itu dosa besar. Seperti apa? Membunuh. An-nafsu bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni. Terus wasina bis sini wal juruha qisas. Ini yang disebut dosa qisas. Ya, hukum itu kan 3 ya, qisas, kemudian apa? Hudud dan ta'zir. Ya. Kemudian yang kedua, ciri dosa besar. Ngulang lagi apa? Sudah belajar Pak? Yang pertama, pelakunya diancam dengan hukuman di dunia. Kayak tadi, bunuh balas bunuh, mata balas mata. Kemudian mencuri potong tangan, ini masuk hudud. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangannya. Wih, sudah usah eman-eman, ketok. Gitu. Wah, ini nggak peri ketanganan ini. Bukan gitu ya, memang itu apa? Untuk wikoya, untuk menjaga dan melindungi harta orang lain. Kalau orang itu mencuri, penjara 6 bulan keluar, setahun keluar, antum tahu semuanya jadi residivis itu. Residivis, nggak ada tobat-tobatnya. Wes nggak kerja, dapat makan, enak nggak? Ya. Kemarin dikurung 6 bulan gara-gara kasus bedok pitik. Keluar besok nyuri motor gitu. Habis nyuri motor keluar lagi nyuri mobil gitu. Jadi malah di-upgrade kemampuannya karena sudah konsul sama orang-orang top di sana. Kowe padha-padha digebuki ya pilih golek vario gitu. Ini hukum manusia itu. Pasti harus ada revisi hukum Allah lah. Kemudian yang kedua, ayo dosa besar sampai dosa besar apa? Cirinya al-laknah. Apa? Dilaknat orangnya, dilaknat. Contohnya pelaku yang dilaknat apa? Hah? La'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-riba wa akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa kullu sawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat riba, yang memakan, yang menjadi nasabah, yang mencatat, dan 2 orang saksi. Kata Nabi, wa kulluhum sawa, kabeh dosane padha gitu. Kemudian yang ketiga, biar tahu jangan sampai apa? Kita melakukannya. Makanya dalam syair Arab kan disebutkan araftu syarra la syarri walakin li tawqihi. Fa man lam ya'rifi syarran minal khairi yaqa'u fihi. Aku ini mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjaga diri dari keburukan itu. Barang siapa yang tidak tahu keburukan sebuah hal, maka bisa jadi dia terjatuh di dalamnya, kan gitu. Dilaknat seperti riba, seperti la'anallahu man ghayyaral manar, orang yang merubah batas tanah. Kalau kita itu namanya apa itu? Ika ya. Ika itu juga dilaknat. Terus orang yang berpenampilan laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, banci, itu dilaknat, itu dosa besar semuanya. Kemudian yuqalu lahu laisa minna, dikatakan bukan bagian dari kami, itu juga dosa besar. Sebagaimana Nabi bersabda, man ghassana falaysa
minna. Barang siapa yang menipu, mencurangi kami, dia bukan dari golongan kami, bukan umatku. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa nggak suka dengan sunnahku, bukan dari golonganku. Ada yang nggak kepengen nikah seumur hidup? Nah, ada lah. Tidak ada. Semua orang pengen nikah, kecuali orang yang nggak normal, ya, membujang. Kecuali mungkin ada kelompok agama tertentu yang mengharuskan dirinya mengabdi untuk agamanya, biar hatinya lebih suci dalam melayani umat, maka nggak boleh nikah. Ya nggak boleh nikah, nggak tercatat dalam KUA. Ya, tapi kenyataannya tidak bisa. Manusia ini keluar dari fitrahnya, ya kan? Wong diciptakan laki-laki perempuan tuh untuk berkembang biak, kan begitu. Kita tinggalkan hal tadi ya. Kita masuk lagi ke sini, kembali ke masalah puasa. Jadi dosa-dosa ini karena tadi ya. Jadi puasa Arafah menggugurkan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan akan datang. Maksudnya dosa-dosa kecil. Berarti selain dosa-dosa itu dihitung dosa kecil. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita juga harus paham benar bahwa ketika Allah mensyariatkan puasa itu memiliki manfaat yang bisa dirasakan di dunia dan di akhirat. Adapun orang yang beriman, dia lebih memilih maslahat, manfaat yang akan dia dapatkan di akhirat. Ya, di antaranya puasa. Kalau puasa maslahat di dunia itu banyak banget. Ada orang yang jadi puasa itu berat badannya turun, itu padahal diet orang midun poso, wah midun 5 kilo, alhamdulillah. Terutama para akhwat, ya kan. Ada yang sebagian orang itu dengan berpuasa penyakitnya berkurang. Seperti saya kemarin, terus terang, saya ada penyakit kulit itu, saya sudah ke dokter, sudah bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun, bayarnya mahal. Tak pikir bahwa uang 350 itu cukup. Baik itu ngatos sewu, ini guru yang ini tok ini, ramari, subhanallah. Terus saya pindah lagi ke PKU, pindah lagi ke dokter, jadi di bawah itu dekat jari. Kemarin itu puasa itu hilang sendiri, hilang itu, betul. Mulai nggak puasa muncul lagi, sudah takdir ini. Berarti nanti menunggu poso lagi, gitu. Dan saya juga ada jamaah sakitnya serupa di kaki kayak gitu tuh, tak lihat. Tak tanya juga, ketika Ramadan itu sudah kempes hilang. Jadi, tapi yang kita harapkan itu dari syariat yang Allah berikan adalah manfaat di akhirat. Apa manfaat puasa di akhirat? Banyak, ya. Tapi diantaranya selain yang sering disampaikan di bulan Ramadan, ingin saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi hadisnya muttafaqun alaih. Siyamu yaumi'a, kata Nabi SAW, ma min abdin yasumu yauman, tidaklah seorang hamba dia puasa 1 hari saja fi sabilillah, di jalan Allah, ikhlas karena Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum, melainkan Allah akan menjauhkan pada hari itu wajahu 'anin nar, wajahnya dari api neraka, sab'ina kharifun, sejauh 70 kharif, 70 tahun. Kalau kharif itu sebetulnya dalam bahasa Arab itu musim gugur, ya. Musim gugur itu berapa tahun sekali? Siapa yang pernah di Eropa, di Jepang? Belum pernah? Sama, setahun ya, setahun sekali musim gugur. Jadi sejauh musim gugur itu mukanya dijauhkan, itu 1 hari. Kalau puasanya 2 hari, 140 tahun perjalanan. Ada yang pernah jalan selama 1 tahun, pramandek-mandek, ya, ameh ngalah ke Jawa Kendil misalkan, atau ameh berguru karo Jawa Kendil, ya. Tidak ada. Itu 70 tahun perjalanan. Melaku terus 70 tahun tekan rokok, itu sudah dijauhkan mukanya sama Allah. Itu 1 hari puasa. Kalau 30
30 hari puasa, 60 hari puasa. Nah, ini manfaatnya di akhirat. Orang yang beriman lebih tertarik urusan akhirat daripada dunia, daripada gatalnya hilang, penyakit kulitnya hilang seperti saya, ya. Tapi itu tetap didapatkan. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini yang pertama, mengupayakan diri kita untuk melaksanakan puasa besok ya, di hari Dzulhijjah 1 sampai 9. Adapun kemudian yang kedua adalah memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh selain puasa, banyak seperti salat-salat sunnah rawatib itu dijaga. Salat sunnah bahwa orang yang menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat kata Nabi, maka akan dibangunkan Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. 12 rakaat salat sunnah rawatib apa saja? Subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, terus 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi zuhur itu ada 6 rakaat. Kemudian 2 sesudah maghrib, dan terakhir 2 sesudah isya. Ini yang disebut sholat sunnah rawatib. Itu diusahakan. Kemudian juga yang masih muda, insya Allah pada punya orang tua, berbakti pada orang tua, itu amalan utama, amalan salih. Berbakti itu bisa dengan lisan kita, ucapan kita yang lembut, taat terhadap itu amalan yang sangat utama, itu berbakti. Sampai ada sebuah riwayat, kata beliau, kana Sa'id bin Jubair idza dakhala ayyamil 'ashr ijtahada ijtihadan. Adalah Sa'id bin Jubair seorang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan, bersungguh-sungguh ketika beribadah dengan yakdiru alaihi, sampai-sampai beliau itu sudah kayak nggak sanggup ibadah lagi, nggak sanggup ibadah lagi. Gimana itu gambarannya nggak sanggup ibadah? Habis ini selesai pengajian, antum suguhi bakso semangkok, bakso yang paling enak sama Songo, habis semangkok, tambah lagi pesen, tambah lagi selat Solo, kuat nggak kira-kira? Nggak kuat. Tambahin ini es buahnya belum datang mas, habiskan dulu. Wes angkat tangan. Layak kado, layak diru alaih, itu sudah kayak nggak mampu-mampu gitu. Lah ini Sa'id bin Jubair menghabiskan waktu-waktu ya Al-Qur'annya dibaca, sholat sunnahnya dikerjakan, sedekahnya dia keluarkan, gitu. Masih. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah berzikir. Paling murah, paling ringan, tapi paling sering kita lupakan, gitu. Zikir. Dia tanya, dia minta nasihat, wahai Rasul, berilah saya nasihat. Apa kata Nabi? Lisanmu itu selalu basah karena berzikir mengingat Allah. Berzikir. Nah, terutama di firman dalam surat Al-Hajj, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Hendaknya mereka manusia
berzikir nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, dari hari-hari yang sudah ditentukan. Termasuk Abdullah bin Abbas itu adalah 10 hari Dzulhijjah. Abdullah bin Abbas, kenapa? Karena beliau itu gelarnya turjumanil Quran, penerjemahnya. Doanya Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ini Abdullah. Makanya beliau ini penghulunya apa? Ahli tafsirnya sahabat itu Abdullah bin Abbas. Sudah nggak keanggap itu. Banyak kisahnya. Oleh Umar bin Khattab, beliau ini masih muda, masih kecil, ke perkumpulannya orang-orang gede. Terus orang-orang ini ngelihatin Umar bin Khattab bawa Abdullah bin Abbas. Kata mereka, kami ini juga punya anak. Orang-orang tua, orang-orang penting, ini anak-anak nanti ganggu gitu loh. Sama Abdullah bin Abbas, Umar bawa lagi Abdullah bin Abbas gitu. Dan seolah-olah Umar ini kepingin menampilkan bulan itu. Umar bertanya kepada para sahabat itu, wahai sahabat sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka para sahabat yang datang itu hanya mengatakan, ya ini perintah. Nabi diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir, bertahmid dan beristighfar. Abbas, adapun engkau, apa pendapatmu tentang ayat ini? Kata Abdullah bin Abbas, dekatnya aja Nabi, karena Allah sudah perintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beristighfar. Sudah nggak ada lagi dakwah. Kalau dakwah nggak ada, ya sudah selesai. Kata Umar, aku seperti ilmunya. Mungkin dia SMP, tapi kemampuannya seperti itu. Ada juga cuma titelnya S1 atau bakro, nggak betul-betul didapatkan lewat dunia akademik. Kita untuk berzikir kepada Allah, sebagaimana juga Abdullah bin Umar mengatakan, fa'akthir kaum muslimin memperbanyak di hari-hari itu untuk bertakbir, kemudian la ilaha illallah. Dan ada bukan tanggal 10 yang biasa kita baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu ada
la ilaha illallah sampai akhir. Riwayat yang kedua, Allahu Akbar, gitu. Dua-duanya boleh ya. Dan takbir ini diucapkan bahkan setelah sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi, terus istighfar 3 kali, terus takbir tadi. Nah ini permasalahannya ya. Sebagian orang Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas itu pernah suatu ketika masuk pasar. Allahu Akbar. Kemudian seisi pasar itu mendengar Abu Hurairah takbir. Berarti kan Ibnu Abbas juga seperti itu. Mengikuti beliau. Abdullah bin Umar mengikuti beliau. Nah, ini mereka yang berdasar dengan hadis. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya yang berkorban sebagaimana Allah ini sebagian ulama mentafsirkan maksudnya adalah salat Idul Har, kemudian menyembelihlah. Wanhar itu dari kalau untuk kambing, untuk sapi itu namanya dzabaha yadzbahu, tapi Allah menggunakan kalimat yang tertib. Dalil yang menunjukkan bahwa berkorban itu wajib. Ana lahu si'atun wa lam yudhha fala yaqrabanna musallana. Kalau syi'atun itu syiah, orang-orang syiah pakai syi panjang. Luasan rezeki kelapangan, kemudian kok dia tidak mau menyembelih. $5 juta misalnya, punya dia sendiri, bukan hasil utang. Ini termasuk kategori mampu. Lah terus orang yang tidak mau dekat-dekat masjidku, selungo wae gitu. Ini wajul istidlal. Seolah-olah dia telah meninggalkan perkara yang wajib. Seolah-olah sholat yang keroban itu namanya dalam bahasa Arab nun taukid, nun penekanan. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir insya Allah kita nggak bisa mungkin ada yang jadi walimah jeduk di sini, buka pintu
jam namanya apa itu, pintu ajaibnya Doraemon misalkan langsung. Mungkin 25 tahun yang lalu ya kita ngelihat kayak gitu Doraemon. Daripada rukun Islam. Jadi ini hukumnya apa? Baiti. Maka bagi manusia itu wajib ada sebuah athar yang sahih sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu untuk berhaji, sementara dia tidak mau berhaji, fasawa ataupun Nasrani, orang yang punya harta nggak mau berhaji, karena Yahudi Nasrani nggak ada hajinya. Kalau bisa Yahudi di sinagog kan begitu, sama-sama ada puasa. Ini berkaitan dengan apa? Haji. Mengadakan perjalanan haji, memenuhi rukunnya, wajibnya dan lain-lainnya. Yang dia laksanakan dengan kesungguhan, dengan cara yang baik, maka tidak ada ibadah yang paling berat, ibadah yang paling berat ke Arafah itu jalan bisa 8 km, 10 km bisa. Dari duha sampai asar terus kepanasan, berat nggak itu? Berat. Ke Saudi berapa jam? Berapa? Nggone Ponpes Al Zaitun, nggone Gumilang. Harus 8 jam, itu pun pesawat. Kalau dulu mbah-mbah kita pesawat ya, mungkin mbahnya mbah saya mungkin ya. Mbah saya haji dulunya. Itu haji itu pokoknya 2 kali panen ukuran. Berangkatnya 2 bulan apa? Pakainya kapal. Terus yang 2 bulannya yaitu Dzulqa'dah. Jadi sebelum Ramadan sekarang menjadi dimudahkan ya, dimudahkan. Berapa?
50 ribu 50 juta selain innalillahi sudah 30 tahun subhanallah. Tahun haji plus 270 roda 350 swidak itu. Sekarang Masya Allah ya, Indonesia ini minatnya haji luar biasa. 11 tahun 111 tahun itu apa IJNS itu resep haji wahyu, haji sawahe payu gitu. Biasa ketika seorang muslim, seorang mukmin itu tenaga, waktu, bahkan dia hartanya juga habis. Dengan cara bermaksiat, itu kebahagiaannya dia dapatkan dengan cara yang ramai kemarin ya, bulan kemarin itu November, iya katanya konsernya November. Agustus, September, Oktober, November, setengah tahun loh tiketnya sudah habis. Sebelah juta ini tuh kok pedus untuk pira itu? Hah? Gah itu orangnya sudah. Itu 11 juta gun nonton jingkrak-jingkrak. Maka bersyukur bagi antum yang kenikmatannya di dalam terlebih antum usia masih muda. Yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Pemuda yang tumbuh di dalam ibadah. Langsung saya tutup saja. Patungan 2 orang, tetapi nanti namanya 1 orang keluarga. Tapi 2 orang toh, wong 7 aja boleh kan?
Cuma untuk dua keluarga tambah boleh, ya. Sebagaimana yang di sahabat bersafar bepergian bersama Nabi, pas waktu itu berserikat, istarakna itu berserikat, patungan, ya, patung. Dan sahabat juga dan untuk keluarganya, fayaquluna wa yut'amun, mereka makan bagi 7 orang karena bayarnya per orang 3 juta, akhirnya anak dan bapak. Tapi itu sudah dibagi 7 orang karena apa, tadi mungkin orang 3 juta, akhirnya anak dan bapak tadi patungan 1,5 juta, 1,5 juta. Hanya 1 orang, sapi 7 orang. Jadi 8 orang kalau gini, maka tidak boleh, ya. Kalau satu ya, kalau kambing itu ada 2. Yang pertama gibas, domba. Amlaha ini tuh warnanya putih yang ada nah, ada yang pertama kibson, ada yang kedua juga ghanam. Ghanam itu kambing Jawa. Tapi kalau domba, entah itu wedhus gembel, Rp1,5 juta ini dapat nih, pitung sasi terus yang wedok dapat. Apakah boleh jika belum berakikah tapi berkorban? Jawabannya boleh. Maafkan harinya, sebagian tidak selama kamu mampu. Kalau saya ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan akikoh. Maksud tergadai, kata Imam Nawawi rahimahullah, orang tuanya nggak bisa ngasih apa? Syafaat. Kan dikatakan beliau,
dengan catatan memang orang tuanya itu Bismillah, izin bertanya. Saya puasa tanggal 8 dan 9 dari saya ikut Idul Adha atau melanjutkan puasa saya. Duh. Iya, ya silakan. Ya, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Fa'amsiku anatfa hilal bulan Dzulhijjah, maka hendaknya tahan sepakat. Saya tak tontonin nganggo tulisan gitu, enggak ada. Bulan Ramadan dan berbukalah ketika melihat itu ketetapan umat menghilangkan khilaf perbedaan. Begitu nggih? Hadiahnya untuk yang bertanya tadi. Demikian ikhwan sekalian wa akhwat, semoga aku lupa hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka